Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 18 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa, dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Pertobatan Sejati untuk Keselamatan Kekal. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini kita sementara berada pada masa Prapaskah, masa di mana kita diundang untuk memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Namun undangan ini tidak serta-merta dijawab ya oleh manusia, sebab dunia menawarkan kenikmatan sesaat, tetapi Tuhan menawarkan penyangkalan diri. Dunia menawarkan kesombongan, tetapi Tuhan menawarkan kehinaan salib. Tuhan menawarkan kebenaran, yaitu Anaknya, tetapi justru banyak orang memilih disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tawaran dunia nampak lebih enak, nyaman, murah dan cepat. Itulah sebabnya
Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil hari ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan diri sendiri? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus selalu mengundang kita untuk bertobat. Undangan ini secara terus-menerus diwartakan gereja dari waktu ke waktu. Secara liturgis, pewartaan akan pentingnya pertobatan itu sangat kental pada masa-masa Prapaskah ini. Sebab hanya dengan pertobatan sejati, kita dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita pada hari ini, dalam kitab Ulangan, Musa dengan tegas mengatakan kepada bangsa Israel, "Pada hari ini, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Pada masa Prapaskah ini, kita pun dihadapkan pada pilihan memilih kehidupan kekal atau justru kematian kekal. Jika kita memilih kehidupan yang sejati, maka bertobatlah dari segala tingkah laku kita yang jahat. Jangan lagi kita menunggu dan jangan kita menunda, sebab kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia fana ini. Ingatlah bahwa hanya dengan pertobatan sejati, kita dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Pilihlah kehidupan, maka kita akan hidup. Bertobatlah dari segala tingkah laku kita yang jahat, dan berbaliklah kepada Tuhan. Santo Agustinus pernah berkata, orang beriman adalah orang berdosa yang selalu bertobat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga tingkah laku kami dijiwai dengan kehendak-Mu dan memperteguhnya dengan pertolongan kekal-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan selalu berasal dari-Mu dan mencapai kepenuhannya berkat rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.